Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau merenungkan lagi firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera, dan Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kejadian 37 ayat 10 berbunyi demikian. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Kejadian 37 ayat 10. Saya berikan tema renungan kita, jangan melepaskan impian Anda. Saudara, semua kita pernah bermimpi, saya yakin. Ada mimpi sebagai bunga tidur, akibat kelelahan, atau juga sebaliknya karena kesenangan. Tetapi mimpi dalam konteks ini berbicara tentang harapan, tentang cita-cita, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Memang kita menemukan dalam beberapa kasus di dalam Alkitab, Tuhan bisa menyatakan apa yang akan terjadi melalui mimpi. Yusuf, anak Yakub, dikenal sebagai tukang mimpi. Sampai saudara-saudaranya benci dan berusaha mau membunuh adiknya sendiri. Ini sungguh menyedihkan. Akan tetapi saudara-saudara, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan membuat Yusuf bukan hanya sekedar bermimpi, tetapi mimpinya itu menjadi kenyataan. Maka kalau saudara punya mimpi ataupun impian, punya harapan, janganlah melepaskannya, tetapi berusahalah mengejar atau menuntaskannya. Nah, kita mau belajar beberapa hal dari kehidupan Yusuf. Pertama, jangan melepaskan impian Anda meskipun Anda tidak mengawalinya dengan baik. Yusuf bermimpi saat dia masih sangat muda. Ya, lebih kurang 17 tahun. Ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, dia mendapat masalah yang buruk. Namun demikian, Yusuf tetap tidak menyerah. Walaupun awalnya dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Yang kedua, jangan melepaskan impian Anda meskipun orang-orang terdekat atau keluarga tidak mendukung. Yakub, ayahnya, menegur Yusuf. Dan berkata, mimpi apa mimpimu itu? Masakan kami sujud menyembah kepadamu? Tanggapan saudara-saudaranya lebih mengerikan. Mereka berkata, marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Nanti kita lihat bagaimana jadinya mimpinya itu. Jelas bahwa kalau kita perhatikan, Yusuf tidak mendapat dukungan sama sekali dari keluarga. Mungkin ada di antara saudara juga yang punya impian, lalu tidak mendapatkan dukungan dari orang terdekat dari keluarga. Mungkin ada yang menolak saudara di tengah keluarga karena dianggap impiannya terlalu muluk atau dianggap tidak masuk akal. Bisa saja terjadi. Tapi yang ketiga, jangan melepaskan impian Anda meskipun perjalanan Anda penuh dengan kejutan. Meskipun segala sesuatu nampaknya penuh dengan tantangan, tetapi jangan cepat-cepat mundur atau menyerah. Yusuf disalahpahami keluarga, dijual menjadi budak. Hidup di negeri yang jauh dari keluarga. Apakah dia menyerah? Ternyata tidak. Dia diberi kuasa di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian menjadi pengurus tahanan di penjara. Tetapi dia maju terus. Dia dilupakan oleh juru minuman. 2 tahun tetap di penjara. Dia tidak menyerah. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Tuhan memberikan dia kemampuan untuk mengartikan mimpi Firaun. Sehingga
Melalui jalan itu, Tuhan menyatakan kuasanya untuk menggenapi mimpi yang pernah dialami oleh Yusuf. Dia mengartikan mimpi Firaun itu menjadi alat yang Tuhan pakai yang akhirnya menjadikan dia menjadi penguasa tertinggi kedua di Mesir. Dia maju terus. Mengapa dia tidak menyerah? Karena dia menyadari dan dia tahu Tuhan menyertainya. Itulah yang terpenting, penyertaan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun situasi, ketegangan, tantangan, dimanapun kita berada, kita harus memastikan adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada peribahasa berbunyi, Allah terlalu baik untuk dikhianati. Allah terlalu penuh hikmat untuk dimengerti. Ketika saya tidak dapat menemukan tangannya, saya selalu dapat percaya pada hatinya Tuhan. Mungkin banyak hal yang kita tidak pahami dalam hidup ini. Tetapi Allah memahami kita sepenuhnya. Ingat dan sadarilah bahwa kita harus mengikuti prosesnya Tuhan. Mengikuti waktunya Tuhan. Dan pada akhirnya kita harus percaya. Semua indah pada waktunya Tuhan. Mari kita belajar mengikuti kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat memahami dan melakukan dalam hidup kami. Supaya kehidupan kami boleh berguna bagi banyak orang. Dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, renungan kita hari ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Salam.